hamadihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang menjadi renungan bagi kita untuk hari Sabtu 20 November 2021, tertulis di dalam Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-7. Mazmur 18 ayat 7, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Suka duka yang kita lewati silih berganti membuat kehidupan kita memiliki ritme yang sangat indah. Ketika kita dalam keadaan suka, maka tidak ada hal yang boleh membuat kita bersedih. Tidak ada kesesakan, tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi gentar. Akan tetapi ketika kita mengalami masa-masa kesulitan, ketika kita merasa dalam masa-masa duka, pencobaan, pergumulan, sakit dan lain sebagainya yang silih berganti datang ke dalam kehidupan kita, dan bahkan belum satu yang selesai sudah datang lagi pergumulan yang lain, membuat kehidupan kita terasa sesak, membuat kehidupan kita merasa dibelenggu, merasa dikekang, dan ingin rasanya hati ini kita ingin berteriak minta tolong. Karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya pencobaan yang silih berganti dalam kehidupan kita, membuat kita lupa kepada siapa kita minta tolong. Dan bahkan ketika iman kita lemah, ketika kepercayaan, pengharapan kita sudah mulai pudar, maka bisa jadi kita minta tolong kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Kita lupa bahwasanya ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi manusia, yang senantiasa menolong, yang senantiasa memberikan bantuan, dan senantiasa menyertai memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Daud mengajak kita melalui Mazmur 18 ayat 7 ini, di mana Daud juga mengalami masa-masa kesesakan. Daud juga merasakan masa-masa pergumulan dan pencobaan yang silih berganti dalam kehidupan dirinya. Bahkan di dalam ketakutannya, karena ia sangat menderita, ia merasa dalam kesulitan, tetapi ia tetap mengingat bahwasanya ada Yesus Kristus yang senantiasa menolong dirinya. Dalam masa-masa kesulitan ia berkata di dalam firman Tuhan satu hari ini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Daud mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya.
Sehingga Daud tidak pernah melenceng, Daud tidak pernah lari, Daud tetap mengingat bahwasanya ada Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupannya. Dan begitu juga kepada Allah ia berteriak minta tolong. Hanya kepada Allah saja ia berseru, hanya kepada Allah sajalah ia minta tolong. Ia percaya bahwasanya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kehidupannya. Apapun yang terjadi, Daud terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupannya kepada Tuhan, agar Tuhan yang bekerja dan campur tangan dalam setiap kehidupan dan perkara-perkara pencobaan yang ia hadapi. Daud juga berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Karena ia menyadari bahwa hanya Allah sajalah yang menjadi benteng bagi dirinya. Orang yang pernah mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan, pasti ia paham dan sadar betul bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mendengar seruan-seruan minta tolong. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Mari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang percaya, kita juga harus boleh untuk setia kepada Tuhan, menyerahkan diri semuanya yang ada pada kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, berserah ke tangan pengasihan Tuhan, agar Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan terlihat melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Allah telah menyiapkan orang-orang yang baik yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita dalam kesesakan. Begitu juga dengan kita. Ketika saudara-saudara kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita membutuhkan pertolongan, maka kita juga harus bisa dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sebab kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melalui orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang menolong kita, maka disitulah Allah ikut bekerja untuk membantu dan mendengarkan seruan-seruan permintaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah setia kepada Allah, tetaplah di dalam doa, dan menyerahkan setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, agar Tuhan senantiasa yang bekerja dan juga menyertai apapun yang kita rasakan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Beta hitala mamula tuladang ni Tuhani, Ijo Tuhan ako pililoni, pelehon mangolumi mangoloy Tuhan, ramamula iharajonay. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmo, sai ro maharajonmu. Sai saut malom moni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sesa madusanami songon panesanami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami.
Puna kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.